pagi Bu Astri. Selamat pagi, Pak Yan. Apa kabar hari ini? Baik, saya Begini Bu Astri, kan rencana Bu Astri akan ada kegiatan pembelajaran ya terkait dengan materi yang akan sampaikan. Nah di pagi hari ini kira-kira Ibu sudah siap untuk melakukan observasi? observasi ya Pak Yan. Siap. Baik. Sebelumnya Ibu buat modul ajar nih. Ajar ada beberapa yang perlu ditanyakan dan juga terkait dari modul ajar yang sudah disiapkan. Nah kira-kira boleh tahu yang tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di proses pembelajaran ini apa? Ya, baik. Adapun tujuan pembelajaran di sini mengacu dari materi yang saya ambil, yaitu tentang menerapkan efek teks pada sebuah video dengan menggunakan aplikasi Adobe Premiere. Jadi tujuannya yang mungkin bisa saya bacakan yaitu menjelaskan tentang efek-efek teks yang ada pada aplikasi Adobe Premiere, kemudian menjelaskan tentang efek-efek video juga yang ada pada aplikasi tersebut, kemudian mengidentifikasi efek-efek video dan teks serta menerapkan efek video dan teks pada manipulasi video. Tadi Ibu sudah jelaskan tujuan pembelajarannya. Ya, jadi dapat yang langsung di sini menjelaskan efek teks dan video. Kemudian anak-anak juga diharapkan mampu mengimplementasikan seperti itu kira-kira. Oke, dari model dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat di sana tentu Ibu masih mengharapkan atau memerlukan pengembangan kepada siswa. Kira-kira area pengembangan yang sudah Ibu capai itu seperti apa? Area pengembangan yang belum saya capai. Yang ingin Ibu Oh, capai. yang ingin. Jadi yang ingin saya capai tentunya anak-anak nanti mampu menerapkan ilmu dari penguasaan efek teks dan video ini di dalam memanipulasi sebuah produk video, diantaranya misalnya ada iklan, ada film, kemudian ada nanti nanti produk-produk video pendek dan lain sebagainya. Itu bisa diterapkan. Kemudian setelah Ibu dapat pengembangan yang ingin Ibu capai, kemudian Ibu mengharapkan juga nanti saya selaku coach nanti ke depan di observasi, tentu Ibu akan menginginkan apa yang perlu di bagian mana yang perlu saya amati. Kalau saya selaku guru yang diobservasi, saya menginginkan coach itu nanti mengobservasi di bagian pelaksanaan pembelajaran saya. Jadi apakah saya sudah menyesuaikan dengan sintaks, kemudian apakah mungkin nanti pada penerapan yang namanya di sini mungkin kita kan sudah mulai menggunakan beradaptasi dengan kurikulum Merdeka. Apakah diferensiasi di dalam proses pembelajaran itu sudah terlaksana pada apa yang saya lakukan atau belum? Mungkin di sana saya perlu melihat observasinya dari sana. Tentu nanti perlu juga saya diberikan saran dan masukan untuk pengembangan lagi, untuk merefleksikan diri saya apakah saya sudah baik atau belum. Nah dari pengembangan yang ingin Ibu capai, ya, kalau dari kita buat ring ya, ring 1 sampai 10, kira-kira saat ini Ibu ada di mana di posisi mana? Kalau diri saya menilai, kalau menurut saya masih berada di ring 7. Baik, di ring 7. Ideal yang akan Ibu inginkan ada di ring berapa nanti setelah melakukan pembelajaran? Setelah melakukan pembelajaran maksimal lah ya. Kita memang sih nggak melulu harus 100 seperti itu sih, atau 10 nggak. Minimal kita sudah berada di 8 atau 9. Mungkin saya pilih 9 lah ya. Ini luar biasa Bu Astri ya. Ring yang Bu dari 6 tadi ya, 7 naik ke 8 atau 9. Oke. Dari yang sudah Bu petakan sendiri, konsep ring yang Bu buat sendiri, kira-kira Ibu mempersiapkan strategi apa untuk mencapai nanti
dimaksud itu adalah dari metode. Betul, mungkin dari metode atau dari apa yang Ibu ingin, sehingga nanti capaian yang Ibu ingin itu di 8 atau 9 itu dapat terpenuhi. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu siapkan untuk mencapai itu? Saya pertama-tama intinya harus memetakan dulu karakteristik belajar siswa seperti apa. Jadi setelah karakteristik saya ketahui, karena setelah pengalaman saya sekian tahun mungkin mengajar, di sini saya baru menemukan ternyata di setiap kelas itu memang berbeda-beda sekali karakteristik peserta didiknya. Belum tentu materi yang saya ajar di kelas ini A misalnya dengan kelas B saya sama metodenya Pak, itu tentu berbeda. Jadi dari metode saya mungkin setiap pertemuan atau setiap materi yang berbeda saya menentukan metode yang berbeda, strategi, model pembelajaran supaya variasinya berbeda-beda dan menyebabkan anak itu tentunya senang membangun dulu situasi yang benar-benar membuat mereka nyaman dulu untuk belajar, sehingga termotivasi untuk mengikuti pembelajaran kita dengan enak dan nyaman seperti itu sih. Nanti kuncinya di karakteristik ya Bu ya, Iya. karakter siswa. Nah, bagaimana menurut pandangan Ibu karakteristik siswa? Bagaimana cara Ibu mengetahui oh ini siswa ini senangnya mungkin dengan model pembelajaran visual, kemudian ini konvensional seperti itu. Maksudnya di karakteristik. Jadi saya memetakan dari gaya belajar Pak. Jadi kita mungkin memberikan semacam asesmen diagnostik seperti itu. Jadi kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan dirinya, seperti itu pertanyaan bagaimana cara mereka belajar, apa yang mereka sukai. Dari hal-hal tersebut mungkin kita bisa mengelompokkan jadi. Berarti tadi Ada sana. Tangan jadi. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersiapkan. Berdoa dapat dihadiri. Baik, terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Baik, selamat siang anak-anak. Siang. Biar lebih semangat, ibu mau kasih ya. Walaupun ibu menyampaikan selamat pagi, itu artinya supaya nanti motivasi kalian selalu energinya masih pagi-pagi luar biasa, ya. Masih semangatnya masih pagi, masih fresh itu maksudnya. Ya, ibu mau kasih yel-yel kalian supaya memotivasi kalian supaya semangat dalam belajar. Oke, siap anak-anak? Siap. Baik. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, kasih applause dulu untuk diri. Terima kasih anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat untuk belajar? Masih. Tentu ya, kita harus selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Jadi tujuan kalian ke sekolah pastinya harus sesuai dengan cita-cita dan harapan kalian ya, sesuai dengan apa yang kalian sudah sampaikan ketika di awal kemarin. Baik anak-anak, jadi kita akan lanjutkan dulu dengan absensi terlebih dahulu ya. Ibu tanya dulu ke anak-anak. Nah, terutama yang sekretaris di sini. Apakah tadi sudah melakukan absensi? Sudah ya. Baik, sekali lagi mungkin Ibu cek hadiran kalian ya. Kembali nanti mengecek apakah ada anak-anak yang mungkin belum masuk ke ruangan ini. Ya. Abdul Razak Maulana, Bella Chelsea, Evania, Farah, Ferdi, Respandika, Hadir. Yuda, Hafiz, Dewa Yuanjani, Agus Surya, Arya Dipangga, Raja Erlangga, Satya Primantara, Adi Sanjaya, sakit ya, Agus Dandi, Adi Dwi Putra tidak hadir juga, ini sakit. Arya Oka Mahendra, Wahyu Adi Putra, Aditya Pratama, Andika Satria, Ditya sakit juga. Di sini sudah kalian isi, belum diisi ya, bukan isi dulu. Ditya sakit.
Berikutnya Fabian, Hadir. Panji, Hadir. Wahyu Dharma, Hadir. Justin Aulia, Komang Gede Satria, Hadir. Lydia Ayu, Mila, Nuade, Hadir. Zerni, Aditya Putra, Hadir. Nadia, Cynthia Sari, Yesi, Ayu Laksmi, Okta, Hadir. Trio, Beta, Hadir. Widya. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi kehadiran kalian itu merupakan juga tertinggi dari penilaian ya. Jadi walaupun kalian tidak hadir, tetap kalian sampaikan kepada wali kelas kalian atau sekretaris supaya tidak nanti kalian diberi keterangan alfa karena tidak ada keterangan. Ya, paham anak-anak? Paham. Baik, terima kasih. Kita sekarang lanjut ya ke pembahasan tentang efektivitas pada Adobe Premiere. Nah, anak-anak minggu lalu Ibu sudah menyampaikan materi terkait dengan penggunaan aplikasi atau pengenalan aplikasi Adobe Premiere. Masih ingatkah kalian ya kira-kira elemen-elemen apa atau unsur-unsur apa yang ada di dalam video? Coba angkat tangannya, silahkan. Siapa yang mau mengutarakan? Kira-kira elemen-elemen apa sih yang harus ada dalam sebuah proyek video? Silakan. Ya, siapa yang angkat tangan? Oh iya, bagus. Silakan nak. Apa itu? Ada elemen timeline itu digunakan untuk menyusun Ya, ada elemen timeline digunakan untuk menyusun klip. menyusun klip. Apa istilah lain dari klip, Andika? Ya, bagus sekali. Footage. Baik, mungkin kenapa sih harus ada elemen-elemen tersebut? Supaya bagaimana? Nah, biasanya di dalam video itu, ketika kalian nonton tayangan video, apa yang kalian tonton yang ada dalam video? Apa isi videonya? Apa unsur yang ada di dalamnya? Ayo sebutkan. Ayo sebutkan. Boleh angkat tangan dulu supaya bisa lebih jelas, lebih keras suaranya, jadi temannya tahu. Ya, Asia. Dan teks. Efek dan teks. Oke, bagus. Ada lagi yang ada dalam video selain efek dan teks? Ketika saya ini ngomong, apa artinya yang keluar? Iya, audio. Selain audionya, audio dibagi menjadi beberapa jenis. Apa aja? Sound. Ada lagi? Sound effect. Lagi? Apa? Dubbing itu apa namanya? Voice over. Ya, bagus sekali anak-anak ya. Jadi itu yang kita sudah pahami dasar-dasar dari bagaimana cara kita manipulasi video ya. Mulai dari tahap praproduksi, kalian harus matangkan dulu dari penanaman konsep ya. Praproduksi dari konsepnya, kalian merancang storyboardnya ya, kemudian memilih mungkin nanti talentnya siapa ya, apa proyek yang kalian akan rancang itu harus kalian matangkan dulu dalam praproduksi. Kemudian di produksi ngapain? Ayo. Produksi biasanya apa? Iya, bagus Hafiz. Syuting ya. Syuting itu juga memiliki beberapa tahapan proses. Apa yang harus kalian lakukan ketika kalian memulai proses syuting? Apa yang harus dipersiapkan? 1, properti. 2, apa lagi? Storyboard. Yang ketiga, naskah. Iya, apa lagi? Ya, aktor dan talentnya yang terpenting. Sudahkah kalian menerapkan itu? Pasti harus menerapkan itu ya. Karena kalau kalian tidak prepare hal-hal tersebut, itu tidak akan terlaksana dengan baik dan tentunya akan mengalami terus pengulangan dan menghabiskan banyak waktu. Tentunya tidak efisien ketika kita melakukan proses produksi. Ya, ketika proses produksi itu sudah selesai, lalu tahap pasca. Apa itu tahap pasca? Ya, jadi evaluasi, testing, revisi, itu namanya proses editing, ya, manipulasi. Baik, ya, itu kita udah mereview materi yang minggu lalu kita sudah bahas. Nah, sekarang poinnya kita akan membahas bagaimana sih caranya menambahkan efek-efek teks dan apa jenis-jenis teks yang efek teks yang ada dalam proses
manipulasi video tersebut. Ya, baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran di sini ya. Jadi di dalam poin pembelajaran hari ini yaitu cara menambahkan efek teks pada video. Tujuan kita mempelajari ini yang pertama adalah menjelaskan tentang efek teks itu apa sih. Nanti ketika kalian presentasi ya, pastinya kalian harus menyampaikan karena kita akan mempelajari berbagai macam efek teks yang ada ya di dalam manipulasi video. Kemudian yang kedua, menjelaskan efek video. Ya, pastinya kalian sudah juga kan mengetahui berbagai macam efek-efek video yang ada ya untuk menambahkan kesan yang namanya sinematik, ya, kesan yang namanya estetik dan menambah daya tarik orang untuk menonton ya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi efek-efek video dan teks. Apa sih efek-efek yang ada di dalam video tersebut, di dalam teks tersebut ya, dan juga pastinya bisa menerapkan nantinya fitur-fitur efek teks di dalam manipulasi video. Ya. Kira-kira tujuan yang Ibu sampaikan apakah sudah jelas? Kalian pahami? Sudah? Bisa dilanjutkan anak-anak? Bisa. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya ada penilaian. Ibu akan menyampaikan bagaimana sih nanti penilaian kita selama proses pembelajaran ke depan ini nanti beberapa jam ke depan supaya kalian tahu apa sih yang Ibu nilai, metode dan model apa yang Ibu nanti gunakan di dalam pembelajaran ini. Yang pertama, penilaiannya ada penilaian pengetahuan. Tentunya kalian nanti akan ada proses yaitu penilaian di dalam diskusi kelompok penyelesaian LKPD. Kemudian ada keterampilannya. Keterampilan di sini dinilai dari segi perform kalian ya ketika presentasi, kemudian kreativitasnya kalian ketika melakukan proses editing, kesesuaian dengan tema dan teknik editingnya. Sudah ada di rubrik ya, sudah ada di LKPD. Nanti kalian lebih jelasnya apa saja unsur-unsur yang harus kalian penuhi untuk mencapai nilai yang maksimum. Kemudian yang sikap di sini, sikap kalian ketika kalian nanti berdiskusi kelompok dan menyajikan hasil karya atau produk itu harus mengutamakan hal-hal berikut atau poin-poin berikut, di mana diantaranya ada penelitian, minat, kemudian kerjasama tim, tanggung jawab dan kreativitas. Ya, supaya kalian tahu nanti apa yang harus kalian nanti tujuan akhirnya ketika menyelesaikan project. Kemudian model dan metode. Model pembelajaran di sini ada namanya model pembelajaran yang digunakan kredit discovery learning. Jadi diminta anak-anak untuk bereksperimen, bereksplorasi, ya, mencari tahu hal-hal tersebut sampai mencapai solusi. Kemudian mencapai solusinya yaitu pengumpulan data dan juga hasil karyanya seperti apa nanti kalian akan presentasikan. Metodenya di sini ada diskusi kelompok, kemudian ada kerja kelompok dan juga presentasi. Ya. Baik, sebelum Ibu lebih jauh ya membahas materi hari ini, Ibu akan sampaikan kesepakatan kelas di mana anak-anak perhatikan kesepakatan kelas kita dan yang sudah kita sepakati bersama ketika ada pembelajaran di kelas Ibu tentunya mengacu pada poin-poin yang ada di depan ini. Ya, Ibu tidak perlu bacakan, hanya mengingatkan dan menghimbau kembali anak-anak supaya kalian mengikuti kesepakatan antara kami sebagai guru dan kalian sebagai siswa. Ya, supaya sama-sama kita saling menghargai, mengikuti aturan yang berlaku. Ya. Oke, baik. Sekarang saya akan memberikan sedikit pemanasan supaya melatih kefokusan kalian. Ya, jadi nggak usah tegang anak-anak, karena walaupun di sini mungkin ada bapak guru ya, yang akan melihat kalian, mungkin kalian agak sedikit tegang, tapi jangan seperti itu ya. Jadi kalian tetap nanti fokus. Jadi sistemnya kita akan acak saja siapa yang akan membaca. Ya, oke. Di sini SPG-nya adalah tebak warnanya, ya, bukan tulisannya. Tebak warnanya bukan tulisannya. Paham? Kita coba akan putar, ya. Jadi hari ini tanggal berapa, anak-anak? Tanggal 5. Verly saja. Tanggal 5 ditambah 2 dikurang 3.
Ayo cari tahu. Ya, silakan. 4. Farah Anastasia. Boleh. Ayo kita coba ice breaking. Silakan. Berdiri. Ya, oke. Silakan sebutkan sesuai dengan clue yang ada di depan. Ya. Jadi saya mulai pertama. Ya. Hitam, pink, biru, kuning, coklat, ungu tua, merah, ungu muda. Ya. Gimana yang lainnya? Setuju? Kurang. Ya, nggak apa-apa. Silakan duduk. Kasih applause dulu temennya nih. Saya mencari lagi satu nih. Ya, lagi satu sekarang. Silakan pecahkan operasi matematika berikut ini. 5 dikali 2 dah pangkat 2 10 pangkat 2 100. Baik, 100 ya. 100 dah. Sekarang dikurang 60. Iya, 40. Tidak ada. Oke, 40 dibagi 2. Ya, silakan 20. Oh ya, Andika. Lagi satu aja. Ya, tidak apa-apa. Kita coba Andika. Ayo, sebutkan warnanya, bukan teksnya. Iya. Hitam, pink, biru, kuning, coklat, ungu, merah, Sama? pink. Pink udah ya, pink soft. Oke, kasih applause dulu temannya. Oke, cukup ya? Cukup ya? Nah, oke, cukup dulu untuk ice breaking-nya. Gimana kira-kira? Udah terfokuskan pikiran kalian? Sudah? Ya, tentunya kalian harus tahu juga konsep warna, karena nanti ketika kalian manipulasi yang namanya video atau edit video, pasti ada unsur warna yang masuk ke dalam sana. Tidak hanya di desain grafis. Ketika kalian edit video, warna itu juga penting. Ketika kalian nanti menambahkan gambar, ya, kemudian kalian menambahkan teks di sana, ada unsur warnanya. Kalian pilih warna sesuai dengan apa temanya. Bernuansa biru kah, bernuansa merah kah, yang mana warna yang cocok atau mix yang sesuai dengan tema yang dipilih. Ya. Oke, Ibu mau kasih satu kata-kata motivasi untuk kalian. Jadi stop dreaming and start doing. Ya, apa artinya anak-anak? Ya, stop bermimpi. Ayo lakukan. Ya, jangan banyak mimpi, bengong, imajinasi dan segala macam. Ya, jadi tidak akan mengubah kalian seketika, tapi lakukan. Artinya, ya, ketika kalian sudah mulai start untuk mencoba minimal sekian persen dari 100%, 1% aja tiap hari coba latihan, karena kita di DKP atau multimedia kalian, kalau enggak kalian sering nyoba alat-alat ini, ya, aplikasi-aplikasi ini, kalian enggak akan bisa. Ya, jadi terus latihan, coba terus bereksperimen, ya, latih diri supaya kalian lebih terbiasa. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam materi anak-anak. Sebelumnya anak-anak pernah mendengar istilah efek teks? Pernah? Efek teks yang mana yang mungkin pernah kalian coba atau kalian pernah terapkan di dalam mengedit sebuah video? Nah, ketika kemarin kita sudah belajar tentang dasar-dasar atau basicnya, ya. Oke, coba yang lain. Selain Tasya tadi sudah, Aulia sudah, ya. Dari belakang coba nih, yang cowok-cowok ganteng-ganteng ini, ayo coba. Jangan kalah sama yang perempuan. Silakan. Apa efek teks yang kalian pakai? Banyak itu di efek kontrol. Kalian sudah pernah nyoba kan? Apa? Dari yang mana? Efek teks apa? Dissolve lagi? Apa? Fade apa? Slide. Ya.
dan banyak lagi ya. Oke, banyak lagi kalian sudah pernah. Kemudian mengapa sih efek itu penting? Supaya bagaimana sih video tersebut ada isi efeknya? Ya Wahyu? Supaya bagaimana menurutmu dari kacamatamu, artinya sudut pandangmu? Kita edit video harus ada teksnya, terutama kita berdialog. Biar gimana? Jadi menurut saya kenapa efek teks penting dalam pembuatan video, terutama efek teks penting karena dalam menyajikan suatu video kita ingin audiens memahami apa isi video tersebut. Jadinya audiens itu tidak terlihat terbingung dengan apa sih isi videonya. Jadi kalau kita menggunakan efek teks, audiens bisa langsung menangkap apa yang kita ingin sampaikan. Ya, good job. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Mempertegas ya, mempertegas yang namanya video tersebut ditambahkan yang namanya ada efek teksnya di sana yang menegaskan kepada audiens. Kadangkala gambar itu bisa saja membuat audiens itu bingung ketika ada yang memang tidak terbiasa hanya visualisasinya gambar. Maka dari itu biasanya video itu supaya lebih jelas ditekankan ada tambahan teks, ada tambahan audio atau voice over. Ya, itu yang menyebabkan dia harus dimixkan, harus diedit, digabungkan sehingga menghasilkan sebuah proyek yang bisa dipahami, dimengerti oleh audiens. Ya. Oke, kalian sering nonton iklan? Nah, seperti itulah ya mixnya, penggunaan dari unsur-unsur atau elemen-elemen. Sampai di sana jelas anak-anak? Baik, kita akan menonton. Ya. Jam pertama telah selesai. Saatnya jam kedua dimulai. Jam pertama pupuk. Jam TKW Kekauti. It's time to begin the second lesson. Bahwa kita adalah undang tanda kalau kita nggak berani menjawab tantangan kehidupan. Hai, assalamualaikum. Balik lagi di program Ada Apa? Sally super excited banget karena hari ini kita bakal membahas sesuatu yang berlawanan dari biasanya, yaitu hindari 5 hal negatif ini jika ingin bertumbuh. Teman-teman, bagi Sally, tumbuh adalah keharusan. Karena kalau kita nggak bertumbuh, tandanya kita mati. Dan salah satu penghalang kita untuk bisa tumbuh adalah gulma. Nah, teman-teman, ibarat tanaman nih, apalagi yang memang dibiarkan liar di hutan tumbuhnya, maka dasarnya atau fitrahnya tanaman yang hidup itu kan memang bertumbuh ya. Dia nggak akan bertumbuh jika ada hal-hal yang mengganggu proses bertumbuhnya. Mulai dari hal-hal alami yang ada di luar, contohnya seperti gulma yang menggerogoti berlebihan, penebangan liar, tidak atau terhalangi sinar matahari, dan seterusnya. Nah, meskipun kita juga harus fair teman-teman, bahwa beda antara bertumbuh apa adanya di hutan dengan bertumbuh yang ada di dalam pengawasan. Pupuknya bisa jadi maksimal, tanahnya juga sudah digeburkan, airnya juga sudah ditakar serta disesuaikan dengan kebutuhan. Sinar matahari yang datang juga pada akhirnya sudah dikondisikan. Jelas hasil dari proses pertumbuhan tanaman tadi bakal maksimal. Sama halnya dengan manusia teman-teman. Dasarnya kita butuh dan harus untuk bertumbuh. Meski bisa jadi situasinya bakal berbeda saat kita lahir dan dibesarkan di tengah situasi yang memang punya kelebihan dan sangat bisa memaksimalkan proses bertumbuhnya kita. Mulai dari latar belakang keluarga, kondisi sosial dan ekonomi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jenis pola asuh orang tua seperti apa yang kita dapatkan, pertemanan di awal usia kehidupan kita seperti apa, lingkungan tempat kita dibesarkan seperti apa, yang semua itu jelas bakal mempengaruhi proses tumbuh kembangnya kita. Namun, sekiranya pun kita berada di lingkungan yang apa adanya misalnya, apakah itu menghalangi kita untuk bertumbuh? Jawabannya, tonton video ini sampai habis. Oke, baik, itu adalah video singkat ya. Walaupun ini durasinya sampai 9 menit, mungkin juga Ibu terlalu banyak ya memberikan tayangan ini. Kalian bisa nanti akses juga materinya, Ibu sudah siapkan juga classroom-nya. Kalian sudah masuk juga ya, sudah joinan ke sana.
videonya yang dikemas di dalam video tersebut kira-kira? Baris di sini. Silahkan. Boleh angkat tangan, jangan malu-malu. Apa? Silakan. Apa yang ada di dalam videonya? Bukan saya mengulas tentang isi videonya, tapi unsur apa yang ada. Dari tayangan tadi. Bukan mengulas tentang isi cerita videonya, tapi apa yang ada di elemen-elemen tersebut, sehingga dia menjadi menarik. Menarik bukan ya? Karena dia banyak sekali, saya lihat ada gerakan dan lain sebagainya. Apa sih yang ada di sana? Ya, diskusikan. Angkat tangan yang besar, boleh. Silakan. Sebutkan satu aja, nanti bisa giliran temannya. Mulai dari sini mungkin. Fis, apa Fis? Ya, dari unsur teks. Nah, itulah yang kita bahas kali ini ya. Memang ada penambahan efek teks di sana yang mengesankan, memang memperjelas ya audio dari apa yang mereka sampaikan. Ya, jadi di video itu banyak unsur, ada teksnya tadi disebutkan oleh Hafiz. Lagi apa lagi selain teks? Sudah pengambilan gambar ya, footage-nya juga menarik. Jadi pengambilan footage-nya selain itu apa lagi? Ya, animasi, audio, suara dan sebagainya itu bergabung menjadi satu ya. Itu menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan produk seperti itu. Nah, jadi kita akan bahas sedikit apa sih itu efek teks. Jadi efek teks ini adalah elemen visual yang memang digunakan untuk menambah kesan, mempercantik, memberikan informasi pada sebuah video itu ya, supaya dia memang menegaskan dengan gaya berupa animasi, kemudian berupa perubahan warna dan penambahan gaya tertentu pada teks tersebut, sehingga kesannya itu jauh lebih menarik. Karena tadi ada pop art seperti itu ya, banyak sekali yang kesannya kita tidak monoton dan ada variasi-variasi yang menambahkan kesan. Nah, mengapa menggunakan efek teks? Nah, pastinya di sini anak-anak sudah tadi menyebutkan beberapa, mungkin salah satu tadi sudah menyebutkan tentang apa sih manfaat menggunakan efek teks tersebut. Ya, jadi manfaat di sini yang pertama yaitu tentunya ada menarik perhatian, ya, kemudian memberikan informasi, memperkuat pesan dan juga menambahkan kreativitas. Hello guys, in this tutorial I'm going to show you 5 epic text animations inside the Adobe Premiere Pro. And these effects are very easy to do. So let's see a quick preview of these animations. Oke, yang pertama ini ada efek glitch ya. Jadi ada efek visual di mana dia akan membentuk seperti ada gerakan ya, animasi. Nah, itu di clip stroke dia namanya. Seperti ada apa namanya ya, kayak stroke itu istilahnya. Kalau di dalam fotografi ada memang alat stroke namanya. Ya. Nah, ini ada video dalam teks dia masuk. Nah, nanti ada tutorialnya juga di sana. Kan sudah dibagi itu. Ya, dimasuk ke sini. So our first animation is the glitch. Let's see how to do this animation. First, select the type tool Oke, ini sudah ke and type your prosesnya. text to the program Tidak window. nanti lebih jauh, langsung ke prosesnya. Open the Tapi Essential kalian Graphics yang tab to bereksperimen. customize this text. Under the Essential Graphics tab, click on Edit. Mark all the text. Kira-kira apa yang disampaikan sudah bisa kalian pahami? Kalau ada pertanyaan yang mungkin kalian belum terjawab dari apa yang disampaikan tadi, jika sudah bilang sudah, kompak. Sudah? Sudah. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Baik, untuk kegiatan berikutnya kalian harus perhatikan di sini ada timeline kegiatan kita. Yang pertama, kalian akan nanti waktunya untuk berdiskusi kelompok ya. Satu diskusi kelompok, kemudian nanti ibu akan bagikan LKPD di setiap masing-masing kelompok. Pilihlah salah satu proyek, diskusi, presentasi dan refleksi. Ya, itu adalah kegiatan kita nanti bersama kelompoknya. Oke, jika kalian sudah paham, ibu akan minta kalian sekarang
logonya yang sudah kalian bentuk ya, yang sudah kalian bentuk kemarin. Waktunya langsung mencari logo mulai dari sekarang. Silakan kalian di LKPD tulis tutor apa yang kalian dapatkan dan proyek apa yang kalian pilih. Ya, salah satu. Halo, baca. Timnya mana? Di belakang. Oh, sama ini di depan. Ini satu. Baik, silakan perhatikan dengan baik isi dari petunjuk dan juga apa yang harus kalian lakukan di dalam pengerjaan LKPD ini ya. Setelah itu diskusikan dengan baik, lakukan kolaborasi, lakukan pembagian tugas sehingga pada saat nanti presentasi kalian bisa melaksanakan dengan pembagian tugas yang merata. Bisa dipahami? Ya, silakan lanjutkan, diskusikan dulu tugasnya. Nama pokoknya dari kolom-kolom. Di kolom-kolom itu diisi nama pokok. Ini yang ada yang tidak hadir dalam pokok ini. Semua hadir. Oh dia ada yang tidak hadir dalam pokok ini. Silakan ditulis ya. Dan itu dengan proyeknya bisa dicantumkan di sana. Di sini tidak lengkap, tidak masalah ya. Yang penting yang hadir hari ini sudah mempersiapkan kalian. Yang kalian bacakan ya. Tetap terus, tapi nanti akan ada proyek baru ketika dia hadir pada saat ke depan. Sekarang karena kita sudah memproses kemarin, itu nggak tahu dia hari ini. Ya, ada pertanyaan? Nama panggilan dan garing nomor absen. Ya. Isi tim berapa? Pilihan proyeknya apa? Ya. Pilihan proyeknya apa? Ya. Dan tutor yang mana kamu dapat? Dari tutor 1 sampai apa? Itu ya, di sini. Bagian di atas. Ya, mana Bob? Hah? Ini bawahnya. Ini nama anggota ya. Ini jangan. Ya. Udah di kolom nama. Ya, nama panggilan aja sama nomor. Ya. Ya, ada pertanyaan? Ya, benar. Itu nama anggota timmu. Pilihan proyeknya itu di bawah tulisan ya. Ya, pilihan proyeknya dan juga timnya. Kamu masuk tim berapa? Ya. Iya, saya. Iya, nama itu aja yang saya perlu.
singkat ya, durasi ya. Kita akan nanti Ibu kasih kalian diskusi dulu untuk mempersiapkan pembagian tugas dan bagaimana nanti kalian tata cara performnya di depan bersama tim kalian. Silakan koordinator atau kapten tim untuk mempersiapkan diri dan membantunya. Ketika Ibu bilang nanti sudah selesai ya waktunya presentasi, kita akan ajak kelompok atau tim yang akan maju ke depan. Ya, jadi tolong persiapkan diri dengan baik. Di depan performnya usahakan maksimal, suaranya keras, lugas, dan tegas juga terdengar. Ya, Ibu harapkan seperti itu. Oke, waktunya diskusi silakan mulai dari sekarang. Ya, baik anak-anak, cukup ya. Sekarang kita akan mulai mengajak. Ya. Baik, kita akan panggil tim 4 ya. Kita kasih semangat dulu dengan tepuk tangan di belakang. Yang mana? Oke. Kalau langsung aja. Kita mudah. Ya, intinya tentang itu langsung perform ya. Bahannya udah siap? Gimana? Ya, kirim dulu ya. Oke, siapkan. Yang
maju ke depan. Sudah siap kelompoknya? Siap. Sudah dikirimkan? Oke, masih kirim. Titiknya ya, titiknya udah siap di sini. Dua aja ya. Kamu kirim ke mana? Berupa link Google Drive atau langsung kirim ke WA? Langsung WA. Oke, bentar ya. Dulu supaya siap ya. Ini yang belum masuk. Sudah masuk ya. Kelompok 5 siapa juga kirim footage ke ibu supaya nanti kalian siap begitu sudah ada dapat giliran maju ke depan ya. Pas diskusi nanti di tempat. Baik, sudah siap. Jadi cari di folder dulu ya. Oke, sudah siap? Nih, ke depan. Iya, sudah. Sebaiknya sebelum kita memulai presentasi pada hari ini kita buka dulu dengan salam ya. Tangan jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi berdirinya saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil proyek kelompok kami. Jadi di sini kami itu memilih proyek dua ya, berupa musik video atau MV lah biasanya bahasa singkatnya. Jadi kami itu menggunakan bahan utama itu musik video ditambah dengan efek teks masking. Apa itu masking? Mungkin di sini ada yang tahu sebelumnya masking itu apa? Masking gak ada yang tahu ya. Jadi masking itu secara singkatnya, sebentar, saya juga agak lupa. Saya cari sebentar ya. Masking itu adalah animasi yang menutupi atau menyembunyikan objek. Jadi dia tuh kayak ada dua objek yang disembunyikan. Dalam kasus ini kita tuh pakai sebuah teks ya sebagai bahan utamanya. Mungkin tadi kan ada dijelasin apa? Ada dilihatin sebentar tuh yang teks ada gambar di dalamnya. Nah itu yang kita pakai untuk sekarang kita akan langsung mendemokan ya cara menggunakan efek masking pada sebuah video.
Baik, untuk pertama itu udah pasti kita buka dulu aplikasi Premiere-nya ya. Kita buat dulu new project. Untuk namanya bisa diganti ya, terserah. Baik, setelah di oke, kita tunggu. Nah, setelah kita oke, tampilannya seperti ini ya. Ini tampilan ke awal dari Adobe Premiere. Setelah ini kita buka, kita buat dulu sequence baru. Mungkin di sini ada yang tahu gimana caranya buat sequence baru? Apa shortcutnya? R. Di settingnya kita ubah pakai 30 frame per second. Nah, ini kan udah dibuat ya sequence barunya. Langkah berikutnya kita buat bin baru untuk memasukkan footage yang akan kita edit. Sekarang kan udah dibuka nih binnya. Ada yang tahu nggak shortcut untuk memasukkan footage atau import file yang Oke, Ctrl I. Ikan. Download nak folder download itu di bawah desktop. Ya. Ya. Itu ada habis. Video tersebut kita drag ya ke bagian timeline. Mungkin kalian ada yang menemukan kasus seperti ini ya, videonya tuh nggak full frame gitu. Kalian tahu nggak caranya kayak gimana? Kalian tahu nggak? Ya, eksperimen ya. Nah, di sini setelah kita klik kanan dulu di timeline-nya ya. Habis itu kita pilih set to frame size. Set to frame size. Nah, di situ angka selanjutnya di Windows, kita klik Windows, klik, lalu ada pilihan Essential Graphic, itu diklik. Essential Graphic bawahnya. Nah, itu klik. Nah, sekarang kita beralih ke menu edit. Nah, di bawahnya edit kan ada bentukan kayak semacam kertas gitu ya. Itu kita klik, kita pilih dari rectangle. Nah, itu kan ada rectangle tuh. Sekarang kita ubah rectangle-nya jadi warna hitam atau apapun terserah kalian sih. Kalau di contohnya hitam.
video tersebut ya kita pembesarannya. Lalu di bagian kertas tadi itu kita pilih lagi new layer, kita pilih teks. Nah, teks. Sekarang kita ubah teksnya jadi apapun terserah kalian. Jam kedua telah selesai. Saatnya jam ketiga dimulai. Jam ke KW pupuk. Jam ketiga ke kantin. It's time to begin the fourth lesson. Kalian ngerasa gak sih fontnya ini masih kaku banget? Ya. Sekarang kita ubah fontnya ya biar lebih menarik lah. Nah, di sini tuh jadi ayo deh. Sekarang di bagian teks kita ubah fontnya ya. Teks. Nah, itu ada tersedia pilihan font yang menarik lah kita coba. Jangan takut. Yang bagus. Yang bagus dong. Ya semua anime Jepang gitu kayaknya. Jadi yang apa saja? Nah, ya sudah. Right click. Nah, sekarang kita besarin tulisannya biar nggak kecil banget. Yang di belakang langsung nggak kelihatan. Iya. Oke, kita Jangan yang bagus. Nah, set. Nah, sekarang bisa pegang tulisannya. Klik, set. Nah, selanjutnya kita mulai dari teksnya itu kita perpanjang ya sampai sama lah dia kayak video footage kita. Sekarang nanti timeline dari teksnya lalu ke efek control. Tuh, di bagian efek control itu kan ada opacity throttle. Nah, itu pada bagian opacity. Lagi scroll bawah. Nah, pada bagian opacity kan ada blend mode-nya normal ya masih ya. Itu kita ubah ke multiply. Set. Nah, kayak gitu jadinya. Nah, bukan sulap, bukan sihir ya. Sekian ya tutorial kelompok kami. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin ada yang ingin bertanya. silakan nanti siapa yang bertanya terkait dengan apa yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum paham. Ya, Lydia. Perkenalkan dulu nama ya. Jadi itu kan kita diskusikan itu di teks tersebut biar isi transisinya sekarang
silakan. Ya. Di next dulu ya, next dulu, setelah itu baru kamu bisa masukin dalam sesi next dulu. Apa barangkali ya di antara kelompok lain memberikan saran, masukan boleh juga ya, tidak menutup kemungkinan. Kita namanya juga saling berkolaborasi juga, siapa tahu ada yang lainnya yang memberikan saran bisa ya. Habis. Kita akan langsung ini ya contohkan langkah-langkahnya. Itu kan ada video transition ya. Itu tinggal kita cari step yang kita inginkan. Kita cari efek yang kita inginkan ya. Nanti kalau sudah efek kita inginkan, kita tinggal drag aja ke bagian awal atau akhir dari video yang ingin kita tambahkan transisi. Silakan berikan ininya ya, jawabannya kepada yang bertanya, apakah bisa diterima? Silakan. Baik, apakah jawaban yang kami demokan di depan ini bisa diterima atau Oke, sudah ya. Ada yang bertanya lagi, silakan. baik, ada yang ingin bertanya lagi atau mencukupkan sampai di sini?
Baik, sepertinya presentasi pada hari ini kami cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan parangan tadi. Salam mau budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Lagi satu kelompok. Ya. Kan pakai red combination. Iya, demo langsung daripada tidak ada data. Bukan demo biasa ya. LKPD-nya sekarang Selamat pagi teman-teman ya. Sebelum kami mulai, kami akan salam dulu ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pada hari ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dulu tentang pokin teks ya. Jadi kita akan menjelaskan definisinya dulu. Kita hanya menggunakan definisi singkat. Pokin teks itu ya efek teks yang dimana teksnya itu bakal muncul sesuai dengan beat audio, entah itu beat audio musik ataupun kayak voice over orang gitu. Nah, itu definisi dari pokin teks ya. Kita langsung ke demo aja ya. Kita bikin pokin teks ini kita masukin pertama ya, masukin videonya dulu ya, habis itu kita masukin teksnya dulu, teksnya.
tergantung selera aja ya. Udah 3 itu aja. Tiga aja kita. Ya, terus sekarang kita masukin efek untuk copy paste itu crop ya. Cari crop di effect itu, terus kita drag ke sini. Terus kita karena di sini kita ada tiga baris kata ya, jadi kita copy dulu tiga layer untuk teksnya. Jadi biar ntar pas kita crop itu dia muncul itu gantian ya. Ini kita masukin efek dropnya dulu yang pertama. Pertama kita bisa matiin dulu yang layer 2 ke layer 3-nya. Sekarang cropnya bagian bottomnya kita naikin persennya sampai kita cuma satu kata yang bagian atasnya aja. Habis itu kita bisa mulai dari item yang right-nya, itu bisa dinyalain sampai cuma satu kata dulu. Ini kita sebenarnya sesuai bit ya, tapi karena kita di sini nggak pakai suara karena terlalu keras kan ribet ya, jadi kita agak gini kan, agak misbit seperti itu. Fokus ke teks. Nah, fokus ke teksnya aja, fokus ke teksnya aja, efeknya aja.
Satu kalau misalnya kita keyframe itu kejauhan tuh dia malah kelihatan kayak lagi jalan gitu loh, nggak langsung muncul satu teks gitu ya. Jadi kayak teksnya muncul kayak opacity jadi malah dia. Kayak gitu jadinya ya, jadi dia muncul dua kata gitu. Kita play dulu sekarang yang Sekarang kita masukin efek cropnya ke layer yang kedua ya. Nah, kita potong. Sekarang potong sama topnya kita atur sampai biar yang kelihatan tuh cuma baris kedua aja. Nah, sekarang kita lanjut aja ke keyframe right-nya lagi. Jadi gitu dia muncul kiri kanan gitu. berarti pakai apa namanya position? Iya, enggak pakai position. Apa? Opacity. Enggak opacity, kita pakai efek namanya crop. Setelah itu Udah kita atur cropnya. Jadi itu tuh kayak yang dilihat tuh kan kalau tanpa crop itu kan full katanya gini kan. Jadi kita crop tuh yang kita lihat tuh cuma kayak bagian satu doang gitu. ada sesi diskusinya. Ya, baik, kalau kami tutup, kita ada tanya jawab. Ada yang mau bertanya? 15 menit lagi. Kami mau tanya apa? Teksnya kan kalau udah dikasih animasi seperti itu, apa bisa ditambahin, atau bisa diubah-ubah lagi, misalnya kayak posisinya, scale-nya? Bisa sih, nggak masalah. Yang enggak sih, itu bisa mempengaruhi juga posisi cropnya sih. Jadi mending kalau mau ubah tuh langsung dari awalnya kita ubah, yang dari awal baru kita crop kita. Kalau sudah, silakan tanya lagi yang lain. Ada kan lagi yang mau nanya? Sudah. Jika tidak ada yang mau tanya, akan kami tutup ya. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata-kata ya. Akan kami tutup dengan Rama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Baik anak-anak, bagaimana kira-kira kesimpulan dari dua kelompok tadi? Apakah kalian sudah bisa memahami? Bisa? Bisa. Ya, baik. Jadi
kelompok dulu yang bisa kita lihat performnya atau penampilannya. Nanti pertemuan berikutnya akan kita sambung lagi, ya. Oke, kita kasih aplaus lagi sekali untuk kelompok ini. Selanjutnya, Ibu akan minta kalian untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi apa sih yang kalian sudah pelajari? Bagaimana tadi pembelajarannya seperti apa? Silahkan untuk memberikan refleksi dan kesimpulan. Bisa kalian scan QR yang ada di depan. Lalu Ibu akan nanti tunjukkan hasil yang kalian buat dari refleksi tersebut. Ya, silakan kalian scan sekarang dan bisa kalian jawab. Ya, silakan sudah. Anak-anak semuanya ya aktif ya. Nah, di sana ada penilaian terakhir bagaimana kalian benar-benar menyimak apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian dan juga dari juga sudah menyampaikan materinya. Jika kalian memang benar-benar menyimak dengan baik dan tentunya memperhatikan bagaimana tadi teman kalian perform, itu menjadi pertanda kalian bisa menyimpulkan dan juga menjawab hasil refleksi pada pertemuan. Sudah paham semuanya? Sudah semuanya scan? Bisa difoto dulu. Setelah difoto nanti kalian scan langsung di handphone kalian ya. Oke, anak-anak silakan langsung tadi kalian tunjukkan ya jawaban kalian seperti apa. Di sini aku akan tunjukkan juga hasil refleksi kalian. Ya. Baik, silakan kalian isi kesimpulan dari materi ini. Ada 1, 2, 3, 4, ya. Ada 5 pertanyaan. 6 ya, 6 pertanyaan. Silakan diisi. Kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini? Ya, bagaimana kesannya kalian bisa nanti kalian sampaikan. Oke, mungkin 1 orang bisa nanti langsung menyampaikan atau menguraikan. Silakan diketik dulu. Atau siapa yang mau mungkin ya? Siapa yang mau menyampaikan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Mungkin sudah kalian susun kata-katanya, tinggal kalian sampaikan. Nah, tadi dari kelompok tim 4 sudah aktif ya. Kemudian tim ini juga tim berapa? Tim 5 ya. Tim 5. Tim berapa? 1, 2. Nah, yang belum, Ibu minta dari pojok bisa menyampaikan kesimpulannya. Boleh 1 orang. Tentunya dari kesimpulan. Ya, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Jam ketiga telah selesai. Saatnya jam keempat dimulai. Tahap ketiga pukul. Kesimpulan. Jam keempat accounting. It's time to begin the 4th lesson. Oke, baik. Kita dengarkan kesimpulan dari salah satu rekan kalian menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Oke, jadi sedikit kesimpulan dari saya. Kesimpulannya ternyata kita dapat banyak mempelajari efek yang ada dari Adobe Premiere Pro. Kita bisa menggunakan efek bleed, efek dissolve, efek misalnya efek apa tadi masking ya dari Hafiz tadi juga. Nah, ternyata banyak efek-efek yang masih kita perlu pelajari dari Adobe Premiere. Dan kita bisa mengembangkan bereksperimen lah, bisa ya, membuat video-video seperti video klip, video dokumentari, seperti membuat video
misalnya untuk video kelas kan banyak di sini pasti yang bisa mengedit ya. Nah, nanti kita bisa buatlah video kelas untuk FM1. Siapa tahu kelas angkatan kalian mau bikin video angkatan atau nanti persiapan ya yearbook ya, siapa tahu ya. Itu bisa kalian tambahkan. Oke. Ada lagi apa? Cukup? Ya, itu saja cukup. Ya. Terima kasih, tepuk tangan kasih aku. Terima kasih anak-anak ya. Jadi sekian informasi materi pembelajaran hari ini, dan terima kasih juga kalian sudah antusias dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan minggu depan kita kembali dengan materi yaitu efek video ya. Hari ini kita efek teks, lanjut ke efek video ya. Paham anak-anak? Baik. Selanjutnya mari kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri, silakan dipimpin dulu satu untuk berdoa, karena kita tadi awali dengan doa. Mari kita akhiri dengan doa. Lalu Doa sana. Sebelum mengakhiri mata pelajaran, mari kita berdoa. Kalau kalian kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Rama Santi. Om Santi 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 Om. tangan. Ya, duduk. Terima kasih anak. Selamat siang, Bu Asri. Selamat siang ya. Kita lanjut kembali terkait dengan kegiatan coaching supervisi kemarin di tanggal 5 November ya, dari pra-observasi kemudian observasi. Boleh yang tanya sedikit Ibu, tentunya seperti melakukan kegiatan pembelajaran, apa kira-kira yang bisa Ibu refleksikan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan? Jadi terkait dengan refleksi yang saya rasakan setelah melakukan proses observasi kemarin, itu di sini apa namanya, di dalam proses tersebut saya sudah menerapkan yang namanya pembelajaran KSI, keterampilan sosial dan emosional di dalam kelas, karena keterampilan KSI ini tentunya bisa menambah, artinya memberikan semangat kepada siswa, mengapresiasi siswa sebelum kegiatan itu, memotivasi siswa untuk bisa mengikuti pembelajaran. Jadi Ibu sudah dapat menerapkan KSE, kemudian di sana juga Ibu ingin fokus penerapan pembelajaran berdiferensiasi juga. Menurut Ibu sendiri, apakah proses itu sudah berjalan? Jadi pelajaran saya, setelah saya melakukan materi kemarin, itu pembelajaran berdiferensiasi sudah terlaksana, di mana saya sudah menerapkan yang namanya diferensiasi proses, kemudian diferensiasi konten. Kalau diferensiasi proses, di sini saya akan membagi peserta didik berdasarkan bagaimana cara atau gaya belajar mereka, yaitu mereka mungkin suka dengan visual, dengan audio dan lain sebagainya. Itu saya sudah bagi, karena saya juga menyediakan kontennya sesuai dengan pilihan mereka. Jadi mereka tidak semata hanya satu saja monoton. Jadi mereka pilihnya apa? Dia suka audio, ya udah silakan dengarkan. Mungkin dari penjelasan saya dia lebih enjoynya seperti itu. Kalau dia dengan video, ya udah saya kasih tutorial. Dia sukanya langsung. Jadi Ibu juga sudah menggunakan media pembelajaran, ya, ada PowerPoint juga, kemudian ada video pendukung lainnya. Yang lihat juga ada semacam pengembangan materi, betul ya? Misalnya juga sudah komplit ya Ibu. Kemudian boleh yang ulang sedikit Ibu, dari pembicaraan kita tadi Ibu sudah melakukan refleksi juga, terutama di pelaksanaan pembelajaran di kelas. Ini secara keseluruhan kegiatan pembelajaran memang sudah berjalan sesuai dengan modul ajar yang Ibu susun. Kalau nggak salah kemarin menggunakan model pembelajaran discovery learning, nah, itu juga sudah mati dan itu juga sudah berjalan. Di sana juga Ibu tadi menyampaikan KSE dan berdiferensiasi. Nah, dalam konteks berdiferensiasi proses ya, ini pengambilan kemudian mengenal pengelolaan emosional siswa juga itu sudah. Kira-kira ke depan Ibu
perlu juga bagaimana tindak lanjut untuk memperbaiki. Mungkin menurut Ibu masih ada yang kurang dalam proses kemarin. Untuk tindak lanjut, mungkin nanti saya akan selalu melakukan evaluasi, selalu akan melakukan evaluasi apakah mungkin penerapan saya sudah efektif di dalam metode ini, apakah sudah berjalan atau belum. Jika belum, mungkin saya mencari contoh-contoh atau referensi lain yang menurut saya bisa saya terapkan di evaluasi. Jadi di sana Ibu sudah sampaikan juga kita lanjut ya, pertama kita mencari referensi. Jadi referensi ini berdasarkan referensi diri yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Kemudian Ibu juga mungkin ada pengembangan dan nanti kalau cara penyampaian APD dan sebagainya. Jadi untuk penyusunan APD, pengembangan programnya, bisa jadi saya membuat mungkin variasi yang berbeda dari APD-nya, menyesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Dari segi misalnya kadang-kadang kita ketahui siswa itu memiliki daya kompetensi yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan satu soal LKPD itu dengan tingkat semua pemahaman siswa. Jadi kita harus bisa lihat, oh ini tingkatnya sekian, dari tingkat kesulitannya maksudnya, oh ini LKPD tingkat ini mungkin saya kasih itu mungkin intinya masih sama proyeknya. Cuman ada yang namanya skala. Jadi skalanya dari 1 sampai 5, oke lah kalau untuk siswa ini dengan grade sekian, dia kasih dulu dengan 1 sampai 2. Kalau udah yang tingkatnya udah bagus, artinya bagus lah dia dari skill dan segala macam, kita kasih deh skala 5, bisa nggak mampu nggak anak-anak. Oke, jadi kan Ibu pada saat Ibu konsep merencanakan tindak lanjut, kira-kira perlu bantuan nggak atau mungkin kolaborasi dengan MGMP dalam satu kelompok anak pelajaran? Jadi saya memerlukan sekali hal itu karena apa? Kadang-kala kita memerlukan brainstorming dari seluruh rekan-rekan yang terlibat di dalam mengampu mata pelajaran produktif, terutama Pak. Karena apa? Karena kita bersinergi antara satu mapel dengan yang lainnya, saling berkolaborasi. Kalau di mapel ini bagaimana ya ininya? Mungkin kita di sana lebih untuk itu. Jadi nanti pembelajarannya tentu dengan berkolaborasi ya, yang disampaikan terkait tindak lanjut. Nah, paling mendasar Ibu, kira-kira kapan Ibu akan mulai lagi melakukan kegiatan pembelajaran sehingga ada dampak lebih positif, artinya seperti ini ada peningkatan dari yang sudah Ibu lakukan. Kapan kira-kira akan Ibu terapkan pembelajaran? Untuk penerapannya, nanti kan memang minggu depan ini sudah pasti di awal semester. Berarti nanti disesuaikan dengan jadwal Ibu ya. Nah, baik Ibu, artinya pembicaraan kita hari ini tidak hanya di sini saja, tapi tentu kita akan lihat juga bagaimana pelaksanaan dan tindak lanjutnya di semester depan. Terima kasih Ibu. Kemudian kita akan lanjut sedikit Ibu. Mohon maaf kemarin kita juga sudah berbincangkan masalah